Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, yaitu pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada majelis yang ke-7. Al-Majlisus Sabi', majelis yang ke-7, fi fadli tilawatil Quran, yaitu tentang keutamaan dari tilawah Al-Quran. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Beliau membuka majelis yang ke-7 ini dengan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan adapun yang setelahnya, fahadha bayanu fadlil Qur'anil azim. Maka ini merupakan penjelasan daripada keutamaan atau fadilah dari Al-Qur'anul azim. Wa fadli tilawatihi wal iktsari min dzalik, yaitu fadilah dari tilawahnya, membacanya, serta memperbanyak daripada tilawah dari Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an itu ialah kalamullah subhanahu wa ta'ala, alladzi takallama bihi haqiqatan, yang dimana Allah azza wa jal berbicara dengan Al-Quran itu haqiqatan, secara hakiki, ya. Allah berbicara dengan sebenarnya. Wa sami'ahu Jibril, dan didengarkan oleh malaikat Jibril. Wa tahammalahu min indillah wa ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan, yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyan, yaitu sebagai wahyu. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada umatnya. Wa tanaqalathu ummatuhu jilan ba'da jilin, yang kemudian umat Nabi Muhammad dari para sahabat, kemudian generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in hingga seterusnya, itu mereka saling menukilnya jilan ba'da jilin, yaitu dari generasi ke generasi berikutnya. Fahuwa kitabullahil ladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Maka itu ialah kitabullah, yakni Al-Qur'an, yang dimana tidak didatanginya kebatilan, ya, tidak terdapat padanya kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, yakni dari segala arah, dari segala sisi, dari segala penjuru tidak ada kebatilan pada kitabullah Al-Qur'anul Azim. Tanzilun min hakimin hamid, yang Al-Qur'an itu benar-benar turun dari zat yang hakim, maha hikmah, bijaksana, dan hamid, dan maha terpuji. Wa huwal huda wan nuru wal furqanu wad diya'u war rahmatu. Maka Al-Qur'an itu ialah petunjuk, cahaya, ya, dan Al-Furqan. Dia sebagai Al-Furqan karena Al-Qur'an itu menjadi pembeda, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, wadiya'u, dan sinar, ya, cahaya, warahmah, dan terdapat rahmat. Wa huwa as-siratul mustaqim, dan dia juga sebagai jalan yang lurus. Takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihifdhihi, yang Allah menjaganya, Allah merawatnya, menjaganya subhanahu wa ta'ala, bihifdhihi, dengan senantiasa Allah menjaga keaslian, ya, keautentikan daripada Al-Qur'an. Fala yatatarraqu ilaihi abathun wala tahrifun. Maka Al-Qur'an, ya, itu tidak dimasuki sedikit pun kepadanya abathun, yaitu perkara yang sia-sia, ya, perkara yang tidak ada nilai kemanfaatannya, yang sia-sia. Wala tahrifun, tidak pula ada, ya, penyelewengan, tidak ada otak-atik, campur tangan manusia di dalamnya. Wala tabdilun, tidak ada wala tabdilun wala taghyirun, tidak ada pergantian, tidak ada perubahan. Bal yabqa kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala li hidayatil khalqi. Bahkan Al-Qur'an itu, ya, dia senantiasa eksis, tetap, dari mulai Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, dia tetap eksis, tetap terjaga, ya, sebagai petunjuk bagi makhluk. Qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, inna
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Fayabqa kama anzalahu Allahu ghaddan tariyan ila an yarfa'ahu Allahu fi akhir zaman. Maka Al-Qur'an itu ya senantiasa eksis, dia senantiasa segar sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sampai hari ini. Maka keeksisan Quran tidak ada perubahan sampai dengan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Qur'an di akhir zaman. Fa innahu fi akhir zamani yurfa. Karena nanti Al-Qur'an di akhir zaman akan diangkat. Fa minhu bada' wa anzalahu Allahu 'azza wa jalla wa ilaihi ya'udu fi akhir zaman. Maka Quran itu ya mulainya datangnya dari Allah turunkan azza wa jalla, dan nanti akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Fayurfa'u minal masahifi wa min sudurir rijal. Maka Al-Qur'an itu nantinya akan diangkat, dihilangkan dari mushaf-mushaf di akhir zaman. Maka tidak ada mushaf atau tulisan Quran di mushaf-mushaf itu akan hilang, diangkat, dan juga diangkat dari dada-dada manusia daripada para penghafal Al-Quran, sehingga di akhir zaman Al-Quran diangkat semuanya. Kita baca di sini di catatan kakinya. Fa'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la yasriyanna 'alal Qur'ani dzata lailatin wa la yutraku ayatun fi mushafin wa la fi qalbi ahadin illa rufi'at. La yasriyanna 'alal Qur'ani dzata lailatin wa la yutraku ayatun fi mushafin wa la fi qalbi ahadin illa rufi'at. Bahwa nanti Al-Qur'an ya akan diangkat, akan dihilangkan daripada di sebuah malam, dan tidak menyisakan satu ayat pun di mushaf, ya, tidak pula di hati atau di dada-dada seseorang, kecuali semuanya akan diangkat, akan dihilangkan. Ya, diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'inda qiyamis saah, dan hal itu terjadi nanti di hari kiamat, saah. Fama dama hadzal Qur'anu baqiyan fannasu bi khair. Maka ini menjadi poin pentingnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa selama Al-Qur'an itu dia masih ada, dia masih eksis, maka manusia itu senantiasa dalam kebaikan. Yarji'una ilaih, yang kemudian para manusia dia senantiasa rujuk kembali kepada Al-Qur'an, wa yaqtaduna bihi, mereka ya mengambil petunjuk, mengambil teladan dari Al-Qur'an, wa ya'maluna bihi, mereka mengamalkan Al-Qur'an, wa yahkumu bainahum, mereka ya berhukum dengan Al-Qur'an. Fa idza rufi'a fasadat halul alami, dan apabila nanti Al-Qur'an diangkat, maka ya rusaklah alam. Fasadat halul alami, maka keadaan alam pada waktu itu akan rusak karena diangkatnya Al-Qur'an. Nasallallahu al-afiyah, kita meminta keselamatan kepada Allah. Wa halla bihimud damar, maka ya jadilah kerusakan, kehancuran itu nanti akan terjadi pada hari kiamat ketika diangkatnya Al-Qur'an. Wa halla bihimud damar, dan menimpa kepada manusia nanti di akhir zaman, yaitu kehancuran dan kebinasaan. Wa hadzal Qur'anu anzalahu Allahu jalla wa ala litilawati wal 'amali bihi. Dan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya untuk, di antara tujuannya di sini beliau sebutkan ada dua, yaitu untuk kita bertilawah, membacanya, kita baca dari Al-Qur'an itu, wal 'amali bihi, dan mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu orang-orang yang mereka
senantiasa membaca, mentilawah Al-Quran, kitab Allah atau Al-Quran. Mereka mendirikan salat, mereka menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum, dan agar Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya, lagi Maha syakur, yakni membalas kebaikan hamba. Di surat Fatir ayat 29-30. Wa huwa khatimatul kutubis samawiyyati. Maka Al-Qur'an itu dia sebagai penutup, sebagai akhir dari kutub-kutub atau kitab-kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Ya, dari kitab Zabur, kitab Injil, Taurat dan lain sebagainya. Maka Quran ialah penutupnya yang terakhir turun. Tidak ada lagi kitab yang turun setelah Al-Quran. Wa huwa a'zamuha wa ajalluha. Bahkan Quran itu dia ialah kitab yang paling agung dan yang paling mulia. Yahkumu 'alaiha wa yuhaiminu 'alaiha. Yang dimana Quran itu menjadi hakim, ya. Dari kitab-kitab yang turun sebelumnya, membenarkan, menjadi hakim dan menjadi saksi daripada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Wa yusaddiqu ma fiha min haqqin, dan Al-Quran membenarkan terhadap apa-apa yang turun di kitab-kitab sebelumnya dari kebenaran. Wa yaruddu ma fiha min tahrifin wa tabdirin, dan Quran membantah, menolak, ya, apa-apa yang turun dari kitab sebelumnya daripada penyelewengan, tahrifin dan tabdilin, yaitu perubahan dari perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Quran ini menceritakan, yaitu tentang, ya, Bani Israel terhadap kebanyakan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa innahu lahudaw wa rahmah wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan Quran itu ialah terdapat sungguh Quran itu merupakan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Di surat An-Naml ayat 76-77. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Di surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, ya, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an bil haqq, dengan benar, yaitu apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar yang membenarkan, yaitu terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Wa muhaiminan 'alaihi, dan dia juga menjadi saksi dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala dhammana hadzal Qur'an ma lam yatadhamman ghairahu minal kutub. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjamin, menjaga Al-Qur'an, ya, tidak sebagaimana terjaganya kitab-kitab selain dari Al-Qur'an. Fa fihi tauhidullahi azza wa jalla. Maka dalamnya ada tauhid, mentauhidkan Allah, tauhidullahi azza wa jalla. Wa fihi akhbarul madhi. Di dalamnya terdapat berita-berita kejadian-kejadian di masa lalu. Wa akhbarul mustaqbal, dan kabar-kabar tentang kejadian yang akan datang. Fi akhir dunia, yang nanti akan terjadi di akhir dunia atau di akhir zaman. Wa akhbaru yaumil qiyamati, yaitu juga kabar-kabar tentang hari kiamat. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Ya, di dalamnya yaitu terdapat berita tentang apa-apa yang terjadi di masa lalu dan atau yang terjadi sebelum kalian, dan terdapat kabar, berita terhadap apa-apa yang akan terjadi setelah kalian atau di masa datang. Baik, kita baca di catatan kakinya. Dari sahabat Ali, fa'an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Satakunu fitanun." Akan terjadi nanti fitnah-fitnah, ujian-ujian.
Qultu, maka Ali mengatakan, wa mal makhraju minha, maka apa jalan keluar daripada fitnah atau ujian itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum, yaitu jalan keluar daripada fitnah ujian yang nanti akan terjadi ialah Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat berita tentang apa yang terjadi sebelum kalian atau terjadi di masa lalu, dan kabar atau berita yang terjadi tentang apa yang terjadi nanti di setelah kalian atau di masa yang akan datang. Dan dia juga sebagai hakim, ya, sebagai pemutus perkara terhadap apa yang terjadi di antara kalian. Huwal faslu laisa bil hazl, dan Quran itu ialah, ya, dia yang menjelaskan, yang merinci, ya, sebagai hakim. Laisa bil hasil, dia bukan sebagai candaan atau main-mainan. Huwallazi man tarakahu min jabbarin qasamahullah, ya. Quran itu siapa yang meninggalkannya dari orang-orang yang sombong, maka Allah akan membinasakannya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi qasamahullah, dan siapa yang menginginkan mencari petunjuk kepada selain Al-Quran, maka dia pun akan dibinasakan oleh Allah. Fahum hablullahil matin, maka fahuwa di sini, ya, fahuwa yakni Al-Quran itu ialah tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa dzikrul hakim, ya, sebagai zikir, ya, sebagai pengingat, untuk mengingat Allah, sebagai peringatan. Kemudian wa huwa siratul mustaqim, dia juga sebagai jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, juga Al-Quran tidak akan dibelokkan, tidak akan diselewengkan oleh hawa nafsu, wala taltabisu bihil alsinah, serta tidak dapat, ya, dirancukan, diotak-atik oleh lisan-lisan orang yang, ya, ingin merancukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ahmad serta At-Tirmidzi. Kita lanjutkan. Wa fihi bayanul ahkami asy-syar'iyyah, dan dalam Al-Qur'an juga terdapat penjelasan-penjelasan dari hukum-hukum syar'i, ya, halal haram, sunnah mubah, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wal hukmu bainan nasi fi makhtalafu fih, dan sebagai hakim yang menghukumi, memutuskan perkara dari manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Wa bayanul haqqi minal batil, yang juga menjelaskan kebenaran daripada kebatilan. Fahuwal Qur'anu fahuwal furqan, maka dia Al-Qur'an juga sebagai al-furqan, yaitu pembeda. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil, karena Al-Qur'an dialah yang membedakan, yang memisahkan antara antara yang hak dan yang batil. Wa fihil qasas, dan di dalamnya juga terdapat kisah-kisah, qasasul awwalin, kisah-kisah, ya, orang-orang terdahulu. Wa akhbarul umamis sabiqah, ya, berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Wa akhbarur rusul, juga berita kabar tentang para rasul terdahulu. Wa akhbaru man amana bihim, kabar-kabar tentang orang-orang yang beriman kepada para rasul. Wa akhbaru man kadzdzabahum, dan kabar tentang orang-orang yang, ya, mendustakan mereka. Wa ma halla bil mukadzibin, dan apa yang terjadi yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Wa ma akramallahu bihi ta'iin minan nasr, dan juga terdapat berita kabar tentang bagaimana Allah memuliakan, ya, orang-orang yang taat dengan, ya, pertolongan. Wa ta'yid, dengan dukungan. Wa dhuhur, dan kemenangan-kemenangan dari Allah ala man khalafahum, ya, kemenangan, pertolongan dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Wa fihil amthalu wal ibar, dan di dalamnya juga terdapat, ya, permisalan-permisalan dan ibrah-ibrah. Wa fihil mawa'id, juga terdapat nasihat-nasihat, mau'izah. Wa fihi awsaful jannah, di dalamnya terdapat sifat-sifat surga. Wa awsafun nar, sifat-sifat neraka. Wa fihi sifatul mu'minin, dan di dalamnya terdapat sifat-sifat orang-orang beriman. Wa sifatul munafiqin wa sifatul kuffar, dan juga terdapat sifat-sifat orang-orang munafik dan sifat-sifat orang-orang kafir. Kullu dzalika mawjudun fil Qur'an, maka itu semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an, sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa aktsaru minhu fa fihi al-wa'du wal wa'id. Adapun yang paling banyak dari apa yang Allah jelaskan dari Al-Qur'an ialah al-wa'd dan al-wa'id, yaitu
janji Allah, balasan bagi orang-orang yang beriman, dan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi minal ulumi ma la ya'lamuhu illallah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya juga terdapat ilmu-ilmu, terdapat pengetahuan-pengetahuan, ya, informasi-informasi yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Fa innahu istamala minal ulumi ala ma la ya'lamuhu illallah. Karena di dalamnya juga mencakup, ya, ilmu-ilmu, mencakup informasi-informasi yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi tauhid wal aqidah. Di dalamnya juga terdapat tauhid dan aqidah, ini jelas. Ya, bahwa Al-Qur'an itu seluruhnya berisi tentang tauhid, ya, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya, maksudnya maksud daripada apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran ialah untuk tauhid, ya, akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu asma'illahi wa sifatih. Juga terdapat penjelasan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal amru bi ibadatihi wa tarku ibadati ma siwah. Juga terdapat perintah, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Wa fihi tahdhiru minasyirk. Ya, dalamnya terdapat peringatan daripada perbuatan syirik. Wa bayanu anwa'i syirik. Juga dijelaskan, ya, macam-macam dari perbuatan syirik. Wa bayanu kulli ma yata'allaqu bil imani billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan juga terdapat penjelasan-penjelasan, ya, apa-apa yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada, ya, kitab-kitab, dan juga kepada iman kepada para nabi. Wal imani bil qadari khairihi wa syarrih, serta iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Fihi arkanul iman. Di dalamnya terdapat rukun-rukun iman, wa arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Wa fihi minal ulumi wal akhbari wal qasasi wal amthali wal ibari wal mawa'idhi, ya. Dan di dalamnya juga terdapat ilmu, pengetahuan, informasi tentang kabar-kabar, cerita-cerita, permisalan-permisalan, ibrah-ibrah, nasihat-nasihat, mawa'id, ma la yuhitu bihi illallahu subhanahu wa ta'ala, yang dimana, ya, tidak ada yang mengetahui secara sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kullu alimin ya'khudhu minhu biqadri ilmihi. Akan tapi, ya, ini yang dituntut kepada kita, setiap orang yang alim, yang belajar, mereka mengambil faidah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari Al-Quran biqadri ilmihi, ya, sebatas dengan kemampuan ilmunya. Wa ma yajhaluhu aktsaru wa aktsar. Dan adapun yang tidak dia ketahui maka itu sangat banyak. Fa innahu bahrun la taghidu ma'lumatuhu. Maka, ya, Al-Qur'an itu ialah seperti laut, ya, seperti laut, la taghidu ma'lumatuhu, yang dimana pengetahuannya tidak akan habis. Wala yuhatu bi asrarihi, dan, ya, rahasia-rahasianya itu tidak akan bisa diketahui secara lengkap, secara sempurna. Li'annahu kalamullahi azza wa jal, karena Quran itu merupakan kalamullahi azza wa jal. Wa fadluhu ala sairil kalam, dan kemuliaan, keutamaan Al-Quran terhadap semua jenis perkataan. Ya, jadi Al-Quran ini merupakan perkataan, maka keutamaan Quran ini dibanding seluruh perkataan yang ada di muka bumi ini, seluruh perkataan yang diucapkan manusia, kafadlillahi ala khalqih, maka itu seperti, ya, perumpamaan Allah dibanding seluruh makhluknya. Maksudnya, ya, tidak ada perkataan, tidak ada maklumat, tidak ada informasi yang melebihi Al-Quran. Ya, sejajar pun tidak ada. Ya, apalagi yang sampai melebihi Al-Quran. Maka Al-Quran itu terhadap dibanding semua perkataan yang ada itu seperti Allah, seperti keutamaan Allah dibanding, ya, seluruh makhluknya. Jelas ini perbandingan yang sangat yang sangat jauh. Karena memang Al-Quran itu kalamullah yang tidak didatangi kebatilan, tidak ada kerusakan, tidak ada penyelewengan, tidak ada perubahan, sempurna, datang dari Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan. Waqad ja'a at-targhibu bi tilawatihi, dan telah datang, ya, anjuran, motivasi untuk
tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wal iktsari min dzalik, dan memperbanyak dari tilawah Al-Qur'an, wa bi tadabburihi wal amali bihi, dan juga motivasi anjuran untuk ya kita mentadabburinya dan mengamalkannya, bahkan ini menjadi tujuan utama daripada diturunkannya Al-Qur'an, yaitu untuk ditadabburi dan diamalkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkar ulul albab." Kitabun, yaitu kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Liyadabbaru ayatih, agar ya orang-orang itu manusia mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkar ulul albab, dan orang-orang yang memiliki akal itu mereka dapat bertadzakur, atau maksudnya ialah menjadikan Quran sebagai peringatan dan kemudian juga termasuk mengamalkannya. Jadi dua tujuan besar daripada diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu untuk mentadabburinya, dan tidak tadabbur tidak akan didapatkan ya, kecuali juga dengan tilawah, maka tilawah masuk dalam tadabbur. Dan tujuan yang kedua ialah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan isinya, tadabbur dan amal. Kita lanjut ini di surat Shad ayat ke-29. Falaisal ghardu min qiraatihi mujarrad al-mururi 'ala al-ayati wa khatmil Qur'ani 10 marratin aw 20 marrah. Ya, masyaallah di sini Syekh memberikan nasihat kepada kita semuanya ya, tentang bagaimana kita mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Maka tujuan Al-Quran, tujuan utamanya dari Al-Quran, dari qiraah tilawah Al-Quran, itu bukan sekedar kita membaca, melewati ayat-ayat, mengkhatamkan Quran 10 kali, 20 kali, atau lebih bahkan, itu bukan tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya bukan sekedar tilawah tok, bukan sekedar membaca saja, kemudian dia tutup mushaf, dia tinggalkan, dan dia tidak mentadabburi, dia tidak mengamalkan. Itu bukan tujuan utamanya. Laisa hadza huwal maqsud. Bukanlah seperti ini maksud daripada diturunkannya Al-Quran. Al-maqsudu huwal intifa'u bil Quran. Tetapi maksud, tujuan daripada Allah menurunkan Quran yaitu agar kita mengambil manfaat, berintifa' dengan Quran, mengambil manfaat, mengambil faedah ya, untuk kemudian diamalkan. Wal 'amalu bil Quran, ini mengamalkan Al-Quran. Ini tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Walakinna tilawata wasilatun ilal amal. Ya, kan, tapi tilawah itu ya dia sebagai wasilah untuk beramal. Ya, seorang tidak mungkin mengamalkan Quran tanpa dia membaca dulu. Bagaimana dia bisa mengamalkan, mentadabburi tanpa dia tahu isi Quran? Ya, maka tilawah itu ialah wasilah untuk kita mengetahui ya secara garis besar maupun secara terperinci tentang kalamullah, tentang perkataan-perkataan Allah, tentang hukum-hukum, tentang ayat-ayat syar'iyah, kauniyah, dan lain-lainnya, yang itu sebagai wasilah untuk perantara menuju apa? Menuju intifa' dan amal dan tadabbur, mengambil manfaat, beramal dan tadabbur. Wat tilawatu amalun soleh. Tapi juga tilawah itu juga memang sebagai amal soleh, ya, karena jelas ya, diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta diperintahkan Allah, juga diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tilawahnya memang amal soleh, bukan berarti kalau kita membaca saja tidak ada pahalanya, tidak bermanfaat. Ya, tidak seperti itu, tetap ya. Jadi memang tilawah Quran, baca Quran sendiri itu sudah sebagai bentuk amal soleh yang berpahala. Tetapi itu bukan satu-satunya tujuan diturunkannya Al-Quran. Lakin la yaqtasiru ala tilawati, tapi tidak sebatas, tidak sekedar tilawah saja. Bal la budda minal amal, tetapi juga harus disertai dengan amal. Wala budda minat tadabbur, dan juga harus disertai dengan tadabbur. Wala budda minat tafakkur, sertai dengan tafakkur, memikirkan fi ma'ani, ya, memikirkan makna-makna dari Al-Quran. Hatta yantafi'al abdu bi kalamillahi azza wajal, sampai kemudian seorang hamba dia dapat berintifa', mengambil manfaat dari kalamullahi azza wajal. Wa qad jaa'a fil hadits, dan telah disebutkan, terdapat dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah,
maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kelipatan. La aqulu alif lam mim harfun, ya, Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika seorang membaca alif lam mim itu dia mendapatkan 3 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 30 kebaikan. Wa bikulli harfin hasanah, dan di setiap hurufnya bernilai suatu kebaikan. Wa bikulli hasanatin asyru hasanat, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini pahala dari tilawah Al-Qur'an. Ya, ini sebagai dalil bahwa tilawah Al-Qur'an itu sendiri sudah merupakan bentuk dari amal soleh yang terdapat pahala yang besar di dalamnya. Kita lanjut. Wa hadhihi mudha'afatun min Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan, ya, pelipat gandaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatilawatul Qur'ani matlubatun minal muslimin, maka tilawah Al-Qur'an itu memang dituntut, kita diperintahkan, kaum muslimin diperintahkan untuk, ya, membaca, mentilawah Al-Qur'an. Wala amalu bihi wa tafahhumu ma'anih, tapi tidak berhenti di situ. Kita juga diperintahkan untuk mengamalkan isinya dan memahami makna-maknanya. Kullu dzalika matlubun minal muslim, maka itu semuanya dituntut, diperintahkan, ya, dari seorang muslim. Wa illa fa innal ladzi yaqra'ul qur'ana wa la ya'malu bihi yakunu hujjatan 'alaihi yaumal qiyamah. Nah, ini, dan ketika seseorang dia tidak membaca Al-Qur'an, atau mereka yang membaca Quran tetapi mereka tidak mengamalkan isinya, tidak memahami makna-maknanya, tidak mentadabburinya, yakunu hujjatan 'alaihi yaumal qiyamah, maka Quran itu nanti akan menjadi hujjatun 'alaihi, yakni menjadi penuntut. Dia akan menjadi penuntut seseorang di hari kiamat ketika dia tidak mengamalkan, tidak mentadabburi, tidak memahami isi Al-Qur'an. Walaha, oleh karenanya, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun 'alaik, dan Al-Qur'an nanti di hari kiamat dia bisa menjadi hujjatun laka, dia bisa menjadi pembelamu, au hujjatun 'alaika, atau dia akan menjadi penuntutmu. Hujjatun laka idza 'amilta bihi, dia akan menjadi pembelamu apabila kamu mengamalkan Al-Qur'an. Wa hujjatun 'alaika idza lam ta'mal bihi, dan akan menjadi penuntutmu apabila kamu tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini hadis lengkapnya ini sudah kita baca di majelis yang lewat. Fa innal Qur'ana yakunu khasman yaumal qiyamati li ashabihi, maka Al-Qur'an nanti di hari kiamat dia bisa menjadi musuh, dia bisa menjadi lawan di hari kiamat bagi manusia. Siapa itu manusianya? Alladzina hamiluhu wa khalafuhu, yaitu orang-orang yang mereka membawanya, membacanya, bahkan menghafalkannya, tetapi mereka menyelisihinya. Walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkan isinya. Wa man tabi'ahul Qur'anu fa innahu yazuffu ilan nar, dan barang siapa di hari kiamat yang dia dibuntuti oleh Al-Qur'an, ya, jadi Quran berada di belakangnya, dia dibuntuti Quran, maka Quran itu akan mendorong dia kepada api neraka. Wa man tabi'al Qur'ana, dan barang siapa yang dia mengikuti Al-Qur'an, Quran ada di depannya, fa innal Qur'ana yaquduhu ilal jannah, maka Quran itu akan menuntunnya, mengajaknya ke dalam surga, menuntunnya kepada surga. Jadi nanti akan ada 2 posisi atau 2 keadaan. Quran nanti dari kiamat akan, ya, bisa berada di 2 tempat, di 2 posisi. Fal Qur'anu imma an yakuna amamaka, yang pertama Quran itu imma dia akan berada di depanmu, entah dia bisa menjadi berada di depanmu, yadulluka 'alal khair, yang dimana dia akan menunjukimu jalan menuju kebaikan atau menuju surga, wa yaquduka ilal jannah, dan menuntunmu kepada surga. Wa imma an yakuna khalfa dhahrika yadfa'uka ilan nar, imma entah Quran nanti di hari kiamat akan berada di belakang punggungmu, yang akan mendorongmu ke
dalam neraka. Wal'iyadu billah. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an dan agar ya aku memberikan peringatan kepadamu tentang Al-Qur'an wa man balagh, dan kepada siapapun yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Ini di surat Al-An'am ayat yang ke-19. Fahuwa nadhirun, maka Quran itu sebagai pemberi peringatan. Wa huwa hujjatun, dia juga sebagai hujjah. Wa huwa Qur'anun, dialah Quran. Wa huwa nurun liman waffaqahu Allah Subhanahu wa taala. Quran itu akan menjadi cahaya bagi siapa yang Allah berikan taufik kepadanya. yakni Allah berikan taufik dia untuk mentadabburi, mengamalkan, memahami dan lain sebagainya. Falaisa ba'da nuzulil Qur'ani 'udhrun li ahadin. Maka tidak ada uzur lagi, tidak ada alasan setelah diturunkannya Al-Qur'an. Artinya Quran itu menjadi hujjah. Semuanya dari agama kita sudah diturunkan. Semua penjelasan sudah dipaparkan semuanya. Maka tidak ada uzur, tidak ada alasan ya bagi siapapun ketika ya sudah diturunkannya Al-Qur'an. Li'anna Allah Subhanahu wa taala bayyana fihi al-haqqa minal batil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalamnya kebenaran daripada kebatilan, wal huda minadh dhalal, serta petunjuk dari kesesatan. Faman akhadha bihi wa 'amila bihi, maka barang siapa yang mengambil Al-Qur'an itu dan dia mengamalkannya, fa innahu yakunu minas su'ada'i 'indallah, maka dia nanti akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa man a'rada 'anhu fa innahu yakunu minal asqiya. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mengamalkannya, menyelisihinya, bahkan memusuhinya, wal'iyadzubillah, maka nanti dia akan menjadi orang-orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yakni maksudnya ialah Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, karena di dunia mereka membutakan diri dari Al-Qur'an, maka di hari kiamat mereka pun akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah keselamatan, wa an yaj'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Qur'anil ladzina hafadhuhu wal ladzina talawhu haqqa tilawatihi. Dan kita berdoa semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk dari ahli Quran yang menghafalnya, yang membacanya dengan tilawah, yang mentilawahnya, membacanya haqqa tilawatihi, dengan tilawah yang benar, wa amalu bihi wa amilu bihi, dan mengamalkannya, wa tadau bihadyihi, dan mengambil petunjuk dengan petunjuk dari Al-Qur'an. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan beliau tutup majelis yang ke-7 ini dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan majelis yang ke-7. Insyaallah kita lanjutkan di majelis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.